Kalau menurut Anda semuanya? Ya, di situ pernyataan menunjukkan adanya suatu kelangkaan, jelas. Ini suatu kelangkaan, scarcity, ya, masuk di dalamnya di situ, scarcity. Kemudian ada option pilihan atau mungkin membantu di sini ada akhir-akhir tahun ini kebutuhan cabai. Oke, kayaknya kaitannya dengan kelangkaan yang satu masuk. Ya, satu masuk. Kemudian dua, iya. Yang dua betul ya, dua betul. Oke, dua betul. Terus? Tiga tidak. Tiga pasar menjadi tidak, ya. Kemudian jadi langkah lagi berarti yang keempat. Betul? Iya, betul. Oke, berarti jawabannya yang tiga. Berarti 1, 2, 3. 1, 3, 4. Oke, berarti yang betul yang A. Oke, sambil kita mereview barangkali Ananda semuanya sudah benar semua ini harapannya ya. Oke, nggak masalah. Ada yang dipermasalahkan? Di nomor 1. Tidak. Kurang besar nggak layarnya? Iya, Pak. Iya, kurang besar. Kurang sedikit, Pak. Sedikit, oke. Seperti ini kah sudah besar? Besar ya. Oke, segini ya. Kelihatan? Cukup, Pak. Cukup ya. Baik, yang kedua berarti sekarang. Seiring dengan peningkatan ya kesadaran masyarakat berwisata, oke, intinya di situ ada semacam ya ini masuk ekonomi. Jadi Pak Haji mungkin sambil sedikit menyinggung kaitannya dengan materi yang ada di kelas 10 itu kan ada pada ekonomi mikro dan ada ekonomi makro. Siswa tentunya ingat bahwa ekonomi makro itu adalah membicarakan kaitannya dengan keluar atau mungkin kaitannya dengan pajak, kaitannya dengan inflasi, kaitannya ya dari awal pendapatan nasional gitu ya. Masih ingat ya ini materi kelas 11 semester 1. Nah, di sini kaitannya dengan barang berarti ya menyambung mengizinkan mendirikan hotel dan sebagainya yang berbintang ini kan kaitannya dengan apa? Dengan mikro makro. Mikro betul. Mikro. Ya. Mikro ini materi di mikro ini. Ya, karena kaitannya Pak Haji lihat di sini option pilihan jawaban ini kuncinya. Karena yang dibicarakan hanya barang apa yang akan diproduksi, siapa yang akan memproduksi, untuk siapa barang diproduksi. Ini kan kaitannya dengan ekonomi mikro. Gitu ya, distribusi, konsumsi, kemudian satu lagi apa? Distribusi, iya. Distribusi, betul. Nah, berarti identik di dalam pertanyaan ini sebenarnya sudah jelas di option pilihan jawaban ini. Jadi siswa nggak usah canggung gitu ya, melihat begitu panjangnya. Nanti ada materi yang begitu panjang, sulit sekali. Ya. Siswa tinggal melihat saja apa sebenarnya yang diinginkan di dalam jawaban ini. Nah, di jawaban ini tentunya, ini sekitar makro, ini apa mikro ini ya. Lihat apa ekonomi mikro. Nah, kalau begitu, masalah pokok ekonomi, nah berarti betul masalah pokok ekonomi. Jawabannya menurut Anda apa coba? Barang apa yang akan diproduksi? Betul, ya. Barang apa yang akan diproduksi? Betul. Ya. Jadi sudah jelas, nggak mungkin dia akan membicarakan lagi karena sudah mendirikan hotel berbintang yang apa nih berkaitan dengan pemetaan masalah ekonomi apa itu. Oh iya, sekarang apa ya yang akan diproduksi ya ketika hotel itu benar-benar ya.
tidak mau mikir lagi siapa yang akan memproduksi, tidak mau mikir lagi untuk siapa barang diproduksi. Jelas konsumennya tamu hotel kan gitu kan. Bagaimana cara memproduksinya? Oh, udah nggak usah kita pertanyakan kalau itu kan gitu. Ya. Oke, terima kasih. Ya, lanjut ya. Ada masalah di nomor 2? Tidak. Bisa dilanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, oke ya. Sekarang bagaimana beberapa kegiatan yang dilakukan konsumen dan produsen? Konsumen dan produsen. Ingat, konsumen dan produsen ini masih kaitannya dengan permasalahan pokok ekonomi. Ya. Berarti ada kaitannya dengan ada kaitannya dengan apa? Dengan produsen. Produsen. Produsen itu sendiri. Keadaan, kondisi, situasi. Nah, tentunya siswa harus ingat dari yang ada di sini, ya, ada 5 hal itu, mana yang masuk di dalam konteks kegiatan produsen. Kegiatan produsen. Berarti apa coba? 1 tidak. 1 tidak, betul. Itu konsumen soalnya. Betul, ini untuk konsumen. Pendek ya produsen. Terus yang itu salah, 2 salah, itu distributor. 2 memperpendek jarak produsen dengan konsumen. Salah ya? Salah, itu distributor. Oh distributor. Iya kayaknya bukan sih, Pak. Coba. Ini ada pengecohnya ini ya. Memperpendek jarak produsen dengan konsumen melalui usaha di bidang distribusi. Di bidang distribusi. Ini masuk. Oh. Ya masuk ya. Masuk. Oke. Kok bisa, Pak? Betul bisa. Ya. Kemudian selalu menjaga ya itu ya masuk kebaikannya dari customer ya, mempertahankan pelanggan. Iya, jangan sampai lari ke pelanggan yang lain ya, ke relasi yang lain. Oke, masuk. Terus satu lagi, antara 4 dan 5 yang mana? 4. Betul, 4. Betul, yang 4. Yaitu melakukan inovasi. Jadi ada suatu perbaikan. Harus selalu diperbaiki yang namanya produk, mungkin casingnya, mungkin masa kedaluarsanya, ya misalnya kalau itu makanan gitu ya. Oke, berarti jawabannya berarti 2, 3, dan 4. Pak, kok yang pernyataan 2 tadi bisa masuk ke kegiatan produsen, kenapa, Pak? Oke, betul. Memperpendek jarak produsen. Artinya si produksi sendiri itu harus ingat dengan inovasi tadi. Gitu ya. Harus inovasi dengan konsumen biar relasi atau konsumen itu selalu tertarik. Oh iya ya, produknya itu selalu upgrade, selalu baru. Selalu dicek lah. Masuk di sini. Dengan konsumen melalui usaha di bidang distribusi. Ya ada kerjasama di konsumen itu dengan kaitan distribusi. Tolong ya nanti yang sudah kedaluarsa kan gitu ya, ditarik. Jangan sampai tahu, nanti jangan sampai kelewatan. Nanti kalau kelewatan nanti ada ketahuan oleh konsumen, wah kita nanti nggak dipercaya lagi. Jadi kaitannya dengan kepercayaan produsen. Yang pernyataan 2 itu, Pak. Pernyataan 2. Jadi memperpendek itu artinya memperpendek masa penarikan di konsumen, karena biasanya kan stok kan gitu ya, stok ini sudah lewat di dalam seperti yang mudah ini aja, penjual kerupuk yang titip di warung-warung itu kan setiap pagi mesti dilihat kan, wah ini sudah melempem, ditarik aja, atau mungkin tidak lagi melihat melempem atau tidak, yang penting ini setoran yang kemarin kita ditarik lagi. Iya, Pak. Iya, agar paham. menjaga mutunya, kualitasnya. Begitu bisa diterima? Bisa, Pak, bisa. Ya, alhamdulillah bisa.
Oke, lanjut nomor 4. Oke, ini berkaitan dengan bagaimana untuk beliau modal. Jadi membutuhkan modal gitu ya. Permodalan. Iya. Apa sebenarnya yang menjadikan pengertian di pasar itu ya agar ibu cerdas ini ya apa coba? Oke, kita lihat. Monopoli. Monopoli itu apa? Monopolistik apa monopoli ya Pak? Lupa. Ya, oke, kita coba kita review kita dari atas itu. Monopoli itu apa? Pasar yang Perusahaannya banyak. oh, Oh, hanya satu. hanya satu, bukan Iya. banyak ya. Monopolistik yang banyak. Iya, hanya satu. Jadi si penjual itu ya memonopoli pasar gitu. Ada kaitannya di atas yang pertanyaan? Tidak ada. Ya, kan? Kemudian pasar persaingan sempurna. Apa pasar persaingan sempurna? Cirinya? Perusahaannya banyak. Keluar masuk pasar bebas. Ya kan gitu ya. Barangnya Hampir tidak ada apanya? pasar persaingan sempurna. Iya, betul ya. Berarti tidak ada ya kaitannya dengan atas ya? Tidak. Tidak ada. Oligopoli? Perusahaannya sedikit. Perusahaannya sedikit, tapi didominasi oleh homogen. Didominasi oleh siapa? Oligopoli. Nggak tahu Pak. Penjual atau penjual? Penjual, betul. Ya. Duopoli hampir sama dengan oligopoli. Baru dengar. Kalau duopoli berarti kaitannya dengan si pembeli. Lebih banyak pembelinya atau gimana Pak? Yang duopoli? Betul, lebih banyak. Iya, didominasi barangnya tertentu. Contohnya mana? Contohnya di Indomaret. Iya, tertentu kan? Tapi pasti ada kan? Iya. Letaknya berbeda-beda. Ya, hampir sama seperti pasar persaingan sempurna. Duopoli. Tapi identik bahwa di sini ada suatu produk lebih banyak. Duopoli. Produknya lebih banyak. Oke. Berarti tidak ada berkaitan dengan atas? Dengan pertanyaan? Tidak. Iya. Baik. Terus sekarang ini jawabannya adalah berarti yang monopolistik. Banyak karena di situ dibedakan beberapa cara model dan sebagainya ini. Nah, cirinya ini dibedakan corak, warna, model, ya kaitannya dengan produksi. Itu. Jadi satu produk saja mungkin macam-macam, ada kemasan kecil, kemasan besar, gitu ya. Ada jumbo, nah, dan sebagainya itu. Coraknya lebih banyak. Maka di situ cenderung kepada pasar persaingan monopoli. Oke, next. Gimana? Bisa dilanjut? Lanjut Pak. Oke, yang sering terkecoh siswa itu mengerjakan diagram ini. Cara membaca diagram ini. Wah, maaf ini terpotong ya. Saya turunkan saja. Oke, jawabanmu yang mana yang sudah terselesaikan, yaitu di nomor 6. Berarti 6 ini. Lupa Pak, dijelasin aja. Iya, saya ingatkan. Jadi pasar output, pasar input tahu ya, pasar input. Di sini di atas pasar input itu sebenarnya ada terlintas. Kaitannya di sini ada pajak, kemudian ada balas jasa. Iya. Jadi semua yang lewat ke pasar output itu berarti akan dikenai pajak.
Anggap saja di atas tulisan output ini ada tulisan pajak, dikenai pajak. Sedangkan yang di bawah ini ada kaitannya dengan tulisan balas jasa, input. Yang balas jasa yang input, Pak. Yang input yang balas jasa, ya. Karena di situ ya balas jasa itu kan mikro ya, iya kan? Ini mikro, Ya. mikro. Nah, ekonomi mikro itu masih kesifatan tradisionalnya masih banyak. Kemudian yang output ini sudah nasional. Ya, cenderung kalau mungkin kaitannya dengan kebudayaan gitu ya. Oke. Sekarang kita bahas yang nomor 6. 6 ini dari pasar input tentu saja akan memberikan balas jasa kepada para pelaku ekonomi. Siapa pelaku ekonomi itu? Berarti RTP, RTK, RTN. RTN masuk nggak? Masuk. Masuk. Jadi pelaku ekonomi produksi, rumah RTK berarti konsumen, kemudian RTN adalah negara. Kan gitu. Nah, ini akan mendapatkan balas jasa. Kalau Anda menjual, masukkan barang, kemudian akan mendapatkan fee atau royalti atau mungkin profit, keuntungan. Kan begitu. Nah, berarti di sini yang nomor berapa? Apa option yang keberapa? Yuk. Nomor 6 saja. Apa? Pembayaran barang dan jasa. Balas jasa. Ada kaitannya dengan balas jasa. Masyarakat luar negeri membayar balas jasa faktor produksi. Yang berarti yang option ya? C. Yang C, betul. Iya, yang C. Ya, paham ya. Jadi kalau ingat, biasanya kalau di tag-tag kontak atau mungkin di dokumen-dokumen itu tidak tertuliskan pajak, balas jasa enggak, tapi kata kuncinya Anda harus pegang di sini nih. Gitu. Jadi yang mendapatkan balas jasa itu siapa? Oh iya, dari mikro ini kan. Ini. Jadi semua yang anak panahnya ke sana berarti akan mendapatkan balas jasa, sedangkan anak panah yang mengarah ke sana berarti akan harus dikenai pajak. Contoh sekarang di nomor 2. Jadi, di nomor 2 ada tidak dari opsi pilihan jawaban yang ada? Nomor 2. Nggak ada ya? Nggak ada. Iya, nggak ada. Yang berkaitan dengan pembayaran jasa pelaku ekonomi pada bisa lo ya, ini yang A bisa jadi lo ya, atau yang D, iya kan? Bisa di situ. Karena di dalam negeri kepada masyarakat luar negeri, ini kan kepada masyarakat luar negeri, RTLN, ya kan? Pelaku ekonomi, tapi yang berada di luar negeri, RTLN. Maka di sini yang nomor 2 mesti akan akan mendapatkan itu tadi. Bisa dijawab yang A. Jadi sebenarnya ketika Anda mendapatkan soal yang semacam ini, itu sebenarnya yang dimainkan adalah angka-angka anak panah ini, angka-angka yang diletakkan di jalur ini, skema ini. Begitu ya, bisa dipahami ya. Oke, ada pertanyaan ya kaitannya dengan ini? Tidak ada. Saya tidak, Pak. Tidak ada ya. Oke, 6 lanjut. Yuk, 6. Kami itu apa? Langsung aja yuk. Oke, jadi apabila harga turun, maka yang terjadi jumlah barang yang diminta bertambah, yang memungkinkan terjadi excess payment. Ya kan? Ya. Yuk. Oke, Anda lihat sekarang dari... Nah, ini Pak. Gongnya ini. Nggak bisa. Ini ya? Oh. Ya. Baik. Ini kan mudah ini.
Iya kan? Mudah, sudah ada alat bantunya 1, 2, 3, 4, 5 ini. Anda tinggal melihat di sini yang mana yang diinginkan. Terjadi koefisien elastis permintaan, ya. Di situ yang terjadi, oh nggak ada. Koefisien Bukannya rumus koefisien elastisitas permintaan sama penawaran itu sama ya, Pak? Makanya saya bingung kok bisa lebih besar lebih kecil gitu loh. iya sama. Ya mungkin yang dibingungkan karena mungkin tanda-tanda ini ya. Iya, kenapa bisa Oh lebih gitu. besar lebih Oke, kecil kita sedangkan bantu berarti. sama. Oke, kita bantu. Oke, yang pertama kuncinya di sini adalah tabel. Bisa Anda buat pembanding 2000 kilo, 2000 kilo bisa pembanding berarti ya. Bisa dibandingkan berapa selisihnya ya. Oke, itu diabaikan, kemudian kita masuk ke koefisien elastis permintaan. Elastis itu apa? Kurang dari 1 kan rumusnya. Iya, Pak, kurang dari 1. Kurang dari 1. Koefisien elastis penawaran nggak mungkin kan? Nggak mungkin, berarti 1 itu tidak mungkin. Ya, nggak usah dipikir kalau itu. Kemudian yang kedua, koefisien elastis permintaan lebih besar daripada koefisien, nah kebalikan, pengecoh nih, dikecoh. Ya, nggak ada pernyataan seperti ini di dalam tabel ini. Oke. Yang ketiga, permintaan dan penawaran sama-sama elastis. Iya, ini permintaan QD dan QS ini sama-sama elastis. Taunya dari mana, Pak? Gara-gara dibandingkan itu. Taunya dari jumlah QD ini. QD, QS ini. Ya. Oh, berarti 2000 itu ditambah 1800. Apa gimana? Bukan ditambah, dibandingkan. Ini kan Oh, sama. dibandingkan. Oh iya, sama. Betul kan? Sama-sama Oh ya, elastis. berarti 1:1 ntar ya. Betul, 1:1. Elastis, ingat elastis. Ya, kurang dari 1 gitu ya. Banding 1 juga. Iya kan? Banding 1 semua kan? Oke, ini masuk. Iya, mudah. Kok sama-sama inelastis, Pak? Iya, sama-sama elastis kan? Itu pernyataannya inelastis, Pak. Mana inelastis? Pernyataan 3 itu inelastis, Pak, bukan elastis. Permintaan dan penawaran sama-sama inelastis. Inelastis itu apa? Rumus yang kedua kan? Inelastis kurang dari 1. Iya, kurang dari 1 kan? Bagaimana kalau kurang dari 1, penangkapanmu di tabel seperti apa? Kok maksudnya kok bisa tahu kurang dari 1 gitu loh, Pak? Oke. Anda sudah membandingkan? Berapa bandingnya? Maaf ini pasti nggak pakai ore-orean ini ya. Di ore-ore ini nggak kan? Ngebandinginnya tuh QD sama QS. Iya, QD sama QS. Iya, yang kita bicarakan kan QD sama QS. Iya. Sama kan, QD sama dengan QS kan? Yang atas apa yang bawah, Pak? Atas bawah. Atas bawah. Kalau yang Anda dapatkan di harga ini, di harga 10 bagaimana Anda? Sekarang per harga aja. Di harga yang pertama. Harga 10 berarti. Rumusnya masih ingat nggak? Ingat. P per Q kali delta Q per delta P. Iya. Price-nya berarti 10.000 kan, Pak? 10.000 price-nya. Per Q-nya itu berarti 2.000 apa yang? Iya, 2.000. 2.000. Terus dikali delta Q-nya Kakinya 200. Ya, delta P-nya 200. 200. Coret. Hmm? Coret. 10 bagi 2, 5. Iya, sama kan? Yang di bawah sama enggak? Oh iya, sama. Sama, iya. Betul ya, masuk ya? Oh iya, paham. Masuk kan? Iya. Oke. Paham. Terus dari sini yang keempat masuk tidak? Di harga kenaikan 20%, terjadi suatu penurunan kuantitas permintaan 10%. Kuantitasnya, Q-nya di sini, Q, itu 10%. Enggak. 10%.
Oh iya ding 10 200 ya. Terus yang KID-nya 20%. Betul? Ya, betul. Masuk ya. Tuh, kemudian Masuk. yang terakhir ini masuk enggak, coba cek lagi. Tuh. Elastis penawaran setengahnya. Iya kan? Masuk. Berarti 245. 245 yang D ya. Elastisitas setengah. Oke, nggak usah terlalu banyak orek-orek. Ini kan sudah ada alat bantunya, nggak masalah. Gitu ya. Tinggal kuncinya adalah dikasih. Ambilnya mau diubah berapa, masuk enggak? DPE, Pak. Iya. Bapak salah ngewarnain. Oh iya, betul, mewarnai sana. Oke. Yang ini ya, ini nggak dipakai. Oke, terima kasih diingatkan ya. 8 itu, apa itu 8 itu? Ya, masuk aja seperti OJK paham ya, OJK ya. Keuangan. Di antaranya di situ 2 mewujudkan sistem keuangan. Satu iya nggak sih, Pak? 1 mengatur pengawasan terhadap kegiatan sektor perbankan. Tidak. Iya, itu Perbankan iya. saja. Tidak ya. Tidak. Ya. Bisa luas lagi, tapi berkaitan dengan keuangan. Oh, oke. Gitu. Kalau perbankan kan hanya terbatas di bank saja. Oh. Kan kaitannya dengan keuangan kan tidak hanya di perbankan, bisa di asuransi kan gitu kan? Iya Pak, iya. Iya. Terus setelah 3 kegiatan penawaran kegiatan perasuransian enggak. Oh iya, ini asuransi bukan ini lolos sensor ini. 4. Iya, kasihan nasabah ini ya. Oke. 4, betul 4. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, khususnya konsumen secara luas masyarakatnya. Gitu. Kemudian yang ketiga berarti yang ke-5. Betul. 5. Kegiatan sistem keuangan terselenggara. Betul. Makanan akuntabel juga. Oke, berarti yang ke-D ya? Iya, D. Oke, bagus sekali. Ada juga. Wah, kita sampai jam berapa ini? Oke, mau dituntaskan? Lanjut ya. Ngikut, Pak. Oke, pertumbuhan. Ini materi kelas berapa? Kelas 10. 11 GNP GDP. 11 semester 1. Ya, kaitannya dengan gross domestic product. Ya, aspek-aspeknya di situ. Nah, ini berarti condong kepada pembangunan ya. Kaitannya dengan yang dipertanyakan apa? Yang dipertanyakan konsep kedua-duanya itu antara pertumbuhan dan pembangunannya itu sendiri. Kata kuncinya di sini. Nah, berarti jawaban yang betul adalah yang nomor yang A. Oke, nanti bisa direview lagi kaitannya dengan materi semester 1. Oke, ada pertanyaan? Ada ya, 10 langsung. 10 apa 10? Menghitung pendapatan nasional masih ingat? Ada 3 metode pendekatan. Metode pendekatan. 1 apa itu? Dengan metode pendekatan produksi. 2 Produksi. Yang kedua, metode pendekatan penjumlahan. Lupa Pak. Penjumlahan. Iya, ini harus diingat juga. Dengan sekedar materinya, sekedar soalnya, tapi harus materinya harus dikuasai. Jadi pendapatan nasional itu ada 3 metode pendekatan, yaitu pendekatan pertama adalah produksi, yang kedua penjumlahan, yang ketiga adalah nggak jelas Pak suaranya. Pendekatan produksi. Yang pertama ingat? Iya ingat. Yang kedua metode pendekatan penjumlahan. Penjumlahan. Terus yang ketiga metode pendekatan
Pengeluaran, betul. Rumusnya masih ingat kah? Oke, nanti Dikit. dibuka Ya. lagi ya. Gitu. PGIX men. Jawabannya yang di sini adalah menjumlahkan seluruh balas jasa, karena yang dilakukan adalah menggunakan metode pendekatan, ya kan? Berarti dengan menjumlahkan. Oke? Ya. Iya. Baik. Terus nomor 11. Ini target inflasi sudah sedikit masuk ke ekonomi makro. Ya, ke makro di sini lebih target di situ. Iya, maka yang diinginkan di target ini adalah bagaimana menetapkan politik. Ya, money politik ya, sama BI rate-nya ya. Ya. Nah, oke. Ini masih Oke. ini tidak ada penghitungan. Aduh, sorry. Berarti ya B. Iya. Tight money policy itu suku bunga atau apa sih Pak? Lupa. Ini adalah pengetatan apa namanya? Kaitannya dengan pengeluaran, ekspansif, kemudian apalagi yang disinkronkan dengan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jadi sebenarnya kan mengarah kepada IPC kan? Iya. Indeks per kapita kan? Sebenarnya mengarah ke situ. Jadi ini pengetatan. Oke, garis bawah ini pengetatan. Polisinya seperti itu dengan kerjasama dengan BI Rate-nya. Rata-rata di Bank Indonesia seperti itu. Kalau kaitannya dengan yang lainnya, syarat kredit enggak masuk, penurunan cash ratio-nya juga tidak, kemudian syarat kreditnya juga tidak. Oke, next. Ya. Oke, 12. Mengarah kepada pembangunan ekonomi. Orientasinya di sini adalah penerimaan pajak, bukan pajak sama hibah. Terus dampaknya apa? Dampak yang ada dalam kondisi. Iya, kuncinya ini berarti. Karena apa Pak? Nggak tahu. Melihat opsi pilihan jawabannya adalah yang tepat ya yang pengangguran. Iya, kan terjadi suatu pengangguran, pertumbuhan di. Oh, ya ampun, soalnya nomor itu kirain bawahnya Pak. Loh, kan baru ke nomor ini kan? Oh iya, tahu saya bawahnya. Ya maaf. Oh, ya. Makanya nggak nyambung. Pokoknya kan APBN gitu ya. Oke, sudah ya. Jadi kelihatannya kan dampaknya di kondisi kan gitu ya. Melihat opsi jawaban yang ada berkisaran seperti itu kaitannya dengan tenaga kerjaan. Gitu. Gitu. Lanjut yang 13. Iya, Pak. Sekarang yang 13. 13 apa? Penerimaan pajak. Bukan pajak sama hibah. Sama hibah. Berarti ya betul. B. Nah, 14. Nah, ini sulitkah ini? Enggak ya. Ini sudah makro ini. Iya. Makro. Jawabannya yang kok inflasi terus. Lihat ini semakin turun kan? Indeks harga konsumennya semakin turun loh. Lah, makin gede gitu, Pak. Semakin naik ya, maaf ya. Naik, iya. Semakin naik. Maka berarti daya beli masyarakat meningkat. Iya. Iya kan? Daya beli meningkat. Menurun. Bukan meningkat. Menurun. Dinaikkan terus indeks harga konsumen, wah masyarakat kan jadi wah nggak usah, udah naik lagi, udah naik males. IHK tadi apa Pak? Ya? IHK tadi apa? Indeks harga konsumen. Oke, makasih Pak. Oke, sudah dibantu di atas ini kok indeks harga konsumen selama 4 bulan. Oh iya, nggak baca.
lewat 15 itu berkaitan dengan analisis yang benar. Oke, analisis yang benar tak turunkan lagi aja, ini nggak bisa terbaca ini. Oke, ya. Apa yang benar? Yang benar itu adalah 1, kemudian 2, masuk ini 2 ini, ya bisa dilihat kan, indeks ini di baris kedua ini itu sama dengan di Rama di sini 108, ya indeksnya kan hampir sama seperti itu kalau dari orang ya. Oke, yang ketiga yang benar lagi yang mana? Nomor 3 berarti 4 dan 5 ini tidak tepat. IPC rumusnya apa ya Pak? Lupa Pak. IPC rumusnya lupa. Indeks ini per kapita, ya kan? Per kapita Pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Oh betul. Walah yang itu. Terima kasih. Geng. Dan yang berarti yang 45 tidak masuk. Berarti yang A. Yang A, Oke. Lanjut, tinggal 4 lagi diselesaikan ya. Tapi jamnya sudah lompat ya. Ini apa? Uploading, ya kan? Pergerakan. Iya. Iya. Planning nggak usah, controlling nggak usah, organizing, setting nggak usah ya. Kita paham semua itu ya. Yang nomor 17 apa di situ? Dalam suatu perencanaan di badan usaha BUMN, DBUMS yang tepat adalah kaitannya dengan PT. betul, PT. Oke, lanjut 18 koperasi. Oke, mungkin kalau masih ada waktunya kita orang-orang ya. Tapi kayaknya nggak ada waktunya, nanti terbatas kalau sore nanti. Oke, apa yang dapat di sini? Di 18 berarti SHU akan dibagikan kepada anggota itu besarannya ini. Coba ya nanti dicek ya. Kalau ingat dengan rumusnya JM kali CU ya, di jasa modal gitu ya, masuk ini modal berarti kaitannya dengan simpanan gitu. Oke, next 19 apa 19? Kuota. Betul ya, kota. Oke, 20 terakhir beli. Ini sudah ke Pak Mikro, makro ya, makro, contohnya makro ini. Oke, bisa diorek-orek lagi nanti. Saya kira rumusnya paling tahu ini beli berapa. B Pak. D. D. Oh D salah ya. Oke, itu ya berarti sudah selesai yang kemarin di GPT. Mudah-mudahan nanti kalau di evaluasi masih ingat, tinggal nanti coba ini diperjalankan. Di share nggak Pak itu soalnya? Bagaimana? Soalnya bisa di share nggak? Ini sudah di share ini, gimana? Mau di share saya mau lewat mana? Adminnya bisa nggak sih Pak? Pak admin. Nah, mungkin barangkali Pak admin sudah bisa melihat, mungkin bisa di, kalau enggak, atau mungkin nanti ada kontak personnya enggak ya, ini ya salah satu. Oh WA Bapak aja. Oh Berapa iya, nomornya? ya nggak apa. Oh nanti lewat WA nggak apa ya. Jadi kita sini saya copy saya save ya gitu ya. Iya. Oke, saya save. Nomor Bapak berapa Pak? 081 226 Iya. 9864. 9864. 64. Iya Pak. Oke, saya ulang 081 226 9864. Iya. Oke, nanti saya share lewat itu, nanti sampaikan ke teman-teman pengunjung. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya, sudah menyita waktu agak lonjak sedikit ya, nggak masalah gitu ya. Kita akhiri saja. Kalau tadi diawali ini dari Pak Mukhtar sudah dengan berdoa ya, kita akhiri dengan berdoa. Silakan masing-masing bisa berdoa menurut masing-masing, dan Pak Haji akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama ya.